Halo. Halo. Perkenalkan, saya Bagas Adi Nugraha dengan NIM F0223009. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Dewita Augusta dengan NIM F02230333. Nama saya Faruni Saktaningrum dengan NIM F02230552. Kami Kami dari kelompok dari 1. kelompok 1. Nah, di sini saya akan memaparkan video materi pengantar ekonomi bab 1, yaitu tentang prinsip dari ekonomi. Ekonomi sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomos, atau secara bahasa yaitu orang yang mengatur rumah tangga, dan secara istilah adalah studi tentang bagaimana rumah tangga dan perusahaan mengambil keputusan ketika terjadinya suatu kelangkaan. Selanjutnya ada diagram lingkar. Diagram ini merupakan representasi skematis dari organisasi perekonomian, keputusan yang dibuat oleh rumah tangga dan perusahaan. Rumah tangga dan perusahaan berinteraksi di pasar, barang, dan jasa, atau di mana rumah tangga adalah pembeli dan perusahaan adalah penjual, dan di mana faktor produksi adalah perusahaan yang membeli dan rumah tangga yang menjual. Nah, kumpulan panah di bagian luar menunjukkan aliran dolar, dan kumpulan panah di bagian dalam menunjukkan aliran input dan output yang sesuai. Selanjutnya ada 10 prinsip ekonomi. Pertama, ada masyarakat menghadapi trade-off, yaitu cara membuat keputusan dengan cara menukarkan satu tujuan dengan tujuan lainnya. Yang pertama ada masyarakat dengan contoh pertahanan nasional versus barang konsumsi, lalu ada lingkungan bersih versus tingkat pendapatan yang tinggi, dan yang terakhir ada efisiensi versus kesetaraan. Kemudian ada grafik batas kemungkinan produksi. Nah, grafik ini menjelaskan tentang perbatasan yang memungkinkan produksi menunjukkan kombinasi output. Dalam hal ini seperti contohnya ada mobil dan komputer yang mungkin dapat diproduksi oleh perekonomian. Perekonomian sendiri dapat menghasilkan kombinasi apapun di dalam ataupun di luar perbatasan. Titik-titik di luar garis batas tidak mungkin dilakukan karena mengingat sumber daya perekonomian yang ada, jadi terbatas. Lalu prinsip yang kedua adalah harga sesuatu yang diberikan untuk mendapatkannya. Yang pertama ada efisiensi, yaitu masyarakat mendapatkan manfaat maksimal dari sumber dayanya yang terbatas. Dan yang kedua ada persamaan, yaitu manfaat yang didistribusikan secara merata di antara anggota masyarakatnya. 3. Orang rasional berpikir secara marginal, secara sistematis dan sengaja melakukan yang terbaik yang mereka bisa untuk mencapai tujuan mereka. Orang yang berpikir secara marginal memahami bahwa keputusan yang diambil akan mempengaruhi perubahan secara bertahap atau marginal terhadap situasi atau hasil yang ada. Mereka mengakui bahwa kenaikan atau penurunan satu unit tambahan dari suatu keputusan akan membawa perubahan kecil pada hasil keseluruhan. Dalam ekonomi, prinsip berpikir secara marginal penting untuk menentukan tingkat produksi optimal, harga yang tepat, dan alokasi sumber daya yang efisien. Pengusaha dan konsumen yang berpikir secara marginal dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam hal produksi, investasi, konsumsi, dan alokasi sumber daya. 4. Masyarakat merespon insentif. Insentif ialah sesuatu yang mendorong seseorang untuk bertindak. Contohnya, apabila harga lebih tinggi, maka pembeli akan mengkonsumsi lebih sedikit, sedangkan penjual akan menghasilkan lebih banyak. Nah, dari contoh tersebut, terciptalah hukum penawaran dan hukum permintaan. Nah, bunyi dari hukum penawaran yaitu semakin tinggi harga di pasar, maka semakin banyak barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Selanjutnya, bunyi hukum permintaan yaitu semakin tinggi harga di pasar, semakin sedikit barang atau jasa yang diminta oleh konsumen. Jika permintaan suatu barang atau jasa bersifat elastis terhadap perubahan harga, artinya masyarakat merespon intensif terhadap perubahan harga tersebut.
Permintaan yang elastis menunjukkan bahwa masyarakat akan bereaksi dengan kuat terhadap perubahan harga, baik dalam meningkatkan atau mengurangi konsumsi barang atau jasa tersebut. Nah, berikut adalah kurva permintaan dan penawaran. Di situ ada price dan quantity. Lalu ada garis biru sebagai supply, yaitu penawaran, dan garis merah sebagai demand, yaitu permintaan. 5. Perdagangan dapat membuat semua menjadi lebih baik. Perdagangan dapat menciptakan spesialisasi barang atau jasa yang diproduksi suatu negara. Melalui spesialisasi dan perdagangan, negara atau individu dapat menukarkan barang atau jasa yang mereka hasilkan dengan barang atau jasa lain yang mereka butuhkan, yang diproduksi dengan biaya opportunity-nya lebih rendah oleh negara atau individu lain. Dengan demikian, perdagangan memungkinkan negara atau individu untuk memperoleh barang dan jasa dengan biaya yang lebih rendah daripada jika mereka memproduksinya sendiri. Prinsip ini menunjukkan bahwa perdagangan yang didasarkan pada keunggulan komparatif akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat, karena setiap pihak dapat memperoleh barang atau jasa dengan biaya lebih rendah melalui perdagangan. 6. Pasar biasanya merupakan cara yang baik untuk mengatur kegiatan ekonomi. Teori hanya pemerintah yang dapat mengatur kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi negara secara keseluruhan. Namun, Adam Smith memiliki teori invisible hand, di mana keseimbangan pasar dan kesejahteraan ekonomi akan mengatur jalannya sendiri. Barang akan benar-benar dihargai. Dengan teori tersebut, sumber daya dialokasikan secara efisien karena harga barang dan jasa tercermin dari biaya produksi dan nilai yang diberikan oleh konsumen. Hal ini mendorong produsen untuk menghasilkan barang yang diinginkan oleh konsumen dengan biaya yang paling efisien. Meskipun teori invisible hand memiliki banyak kelebihan, penting untuk diingat bahwa teori tersebut juga memiliki keterbatasan, seperti ketidakmampuan pasar untuk menangani barang publik, eksternalitas, dan ketimpangan informasi. Yang ketujuh ialah pemerintah terkadang dapat meningkatkan hasil pasar. Di sini government akan mengurangi risiko terjadinya kelangkaan, di mana akan menyebabkan kegagalan pasar. Penyebab kegagalan pasar sendiri antara lain eksternalitas, kekuatan pasar, ekonomi pasar, dan intervensi pemerintah. 8. Standar hidup suatu negara terkait dengan kemampuan negara tersebut dalam memproduksi barang dan jasa. Jadi, standar hidup suatu negara ditentukan oleh produktivitas tenaga kerjanya. Semakin produktif tenaga kerjanya, maka barang dan jasa akan semakin meningkat, yang menyebabkan standar hidup negara tersebut juga ikut meningkat. Faktor yang menentukan produktivitas sendiri antara lain teknologi, pendidikan, skill, dan akses terhadap alat produksi. 9. Harga naik ketika pemerintah mencetak terlalu banyak uang, atau dapat disebut juga sebagai inflasi. Jadi, saat uang banyak beredar dan konsumen terlalu sedikit membeli barang, maka harga barang tersebut cenderung naik. Dan ketika hal tersebut terjadi, pada akhirnya pemerintah akan melakukan pengendalian inflasi melalui kebijakan moneter ataupun fiskal. 10. Masyarakat menghadapi pertukaran jangka pendek antara inflasi dan pengangguran. Mengurangi pengangguran justru akan meningkatkan inflasi. Begitu pula sebaliknya. Sekian dari kami kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.